Kalau kita bicara berkaitan dengan komoditas yang dilewati oleh pelabuhan IPCC, yaitu komoditas utamanya adalah kendaraan roda 4, betul ya Pak ya? Iya, Mayoritas kendaraan roda 4 baik untuk impor maupun ekspor begitu. iya. Sebenarnya kebijakan pemerintah apa sih Pak yang sangat berpengaruh terhadap traffic dari jumlah kendaraan yang lewat di IPCC? Apakah TKDN yang juga cukup berpengaruh begitu? Iya, jadi kalau di IPCC ini kita menangani kegiatan yang sifatnya ada ekspor-impor, kemudian ada yang di domestik gitu ya. Nah, untuk yang ekspor-impor memang kita melihat persaingan tidak hanya di Asia Tenggara, jadi pesaing kita itu di Thailand, kemudian juga ada pesaing yang dari India gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang lebih kompetitif untuk produk-produk mobil yang dari Indonesia bisa diekspor ke Asia Tenggara, di Middle East, kemudian di Amerika Latin gitu. Nah, yang kita dorong kepada pemerintah adalah salah satunya membuat suatu kebijakan yang lebih market friendly, khususnya di industri otomotif, dan mendorong ekspor yang lebih besar lagi. Salah satunya kemarin yang dikeluarkan pemerintah insentif terkait dengan mobil hybrid gitu. Nah, kita juga mendorong efisiensi dari sisi logistik supaya logistik ini lebih efisien dan bisa memberikan nilai tambah ketika ekspor di kendaraan Indonesia ke luar negeri gitu. Oke, ini Ya, menarik ya berkaitan dengan biaya logistik. ya, Terutama kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia begitu, biaya ya. logistik Indonesia tergolong masih cukup tinggi. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan fenomena ini? Ya, jadi kalau kita bandingkan di negara-negara Asia Tenggara khususnya, di Indonesia itu hampir 23% dari GDP ya. Kemudian kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara itu sekitar 14%. Nah, ini PR-nya memang tantangannya adalah di Indonesia ini pertama disparitas harga itu cukup tinggi ya antara Indonesia Timur, Indonesia Barat. Kemudian moda dari sisi transportasi antara laut, udara, kemudian dari darat itu juga belum terintegrasi secara penuh gitu. Dan mayoritas transportasi kita adalah transportasi darat hampir 50%. Nah, ini PR-nya bagaimana Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau ini bisa memberikan value yang tinggi ketika integrasi layanan yang ada di dalam transportasi darat maupun laut maupun di udara gitu. Nah, PR yang kedua adalah terkait dengan kolaborasi dan share resources di pelaku industri itu sendiri gitu. Jadi sekarang ini sudah zamannya berkolaborasi, bersinergi antar pelaku industri, antar sesama pelaku usaha gitu. Jadi itu kalau bisa ditingkatkan akan memberikan value yang lebih tinggi sehingga ekonomi Indonesia lebih kompetitif karena biaya logistiknya juga lebih efisien gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara berkaitan dengan regulasi pemerintah, apakah memang sudah cukup bisa dikatakan berpihak kepada pengelola terminal misalnya seperti PSCC salah satunya? Iya, kalau dari sisi pengelola terminal kita terima kasih atas kebijakan dari pemerintah yang mendorong untuk ekspor, dan kita mungkin tidak puas hanya di sini ya, karena kita juga yang tadi sampaikan bersaing dengan Thailand dan India dan beberapa mobil yang buatan dari Korea maupun di Jepang gitu ya. Jadi harapan kita ke depan memang adanya suatu kebijakan lebih sederhana, fleksibel, dan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekspor yang lebih besar lagi gitu. Oke, baik. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa kita bersaing dengan beberapa negara di kawasan Asia begitu. Sebenarnya apa sih Pak yang harus kita tingkatkan? Apakah memang hanya berkaitan dengan biaya logistik saja atau sebenarnya ada faktor lain begitu yang sebenarnya di Indonesia sendiri bisa kita optimalkan? Iya, jadi kalau tadi penghasil produsen mobil itu kan misalkan dari Korea, dari Jepang, dan dari Cina yang terakhir China, ini ya, betul. itu kan akan melihat negara mana sih yang bisa memberikan competitiveness maupun cost production yang lebih efisien. Nah, dibandingkan misalkan Indonesia, kemudian di Thailand, apa di India gitu. Nah, kalau kita bisa menghadirkan suatu ekosistem yang lebih besar lagi dalam konteks biaya production, dalam konteks logistik cost yang lebih murah, kompetitif tinggi, market kita juga besar gitu, itu akan mendorong Indonesia menjadi basis industri untuk ekspor gitu. Ya. Nah, makanya pemerintah kemarin melakukan pencanangan untuk ekspor 1 juta unit gitu. Cuman sekarang ini ekspornya masih 50%-nya belum tercapai. Nah, tantangannya adalah bagaimana menciptakan ekosistem yang lebih efisien, lebih kompetitif, dan bisa mendorong Indonesia menjadi basis industri untuk ekspor gitu. Oke, baik.